Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada pertemuan 14 ya, teman-teman. Jadi menghitung hari tinggal 6 pertemuan lagi ya untuk program KMMI ini. Dan semakin hari sepertinya semakin seru ya melihat produk-produk teman-teman yang bagus-bagus begitu ya. Nah, kita sambil menonton tambah bingung ini siapa yang akan kita pilih. Karena semuanya bagus-bagus. Ya, nanti dilihat dari full teman-teman saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini insya Allah akan dimoderatori oleh Umi Hilda dan Neng Rifa. Nah, untuk itu kita mulai saja. Ibu persilakan kepada para moderator. Silakan, Neng. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertemuan ke-14 ya, teman-teman semuanya. Dan dari kemarin videonya luar biasa sekali, bagus-bagus semuanya. Nah, Teh Hilda, sekarang ada 6 penampil lagi nih yang mau memperlihatkan video mendongengnya yang sangat luar biasa pastinya. Nah, kira-kira dari teteh-teteh yang 6 ini, dan ada yang mau duluan nggak? Ada Teh Umi yang jadi moderator nih, ada Teh Devita, ada Teh Tazkia, Teh Bulan, sama Teh Mariam. Ada yang mau duluan nggak? Kayaknya Teh Bulan nih. Teh Bulan udah stay. Gimana Teh Bulan? Ya, boleh, tapi sebenarnya saya kurang percaya diri. Jadi, teman-teman, ya cerita dulu bentar ya. Jadi, ceritanya, saya itu udah membuat video sekitar udah 75%. Akan tetapi dalam proses editing ada file yang hilang. Jadi, jika mengulang kembali akan jika diperbaiki harus diulang kembali. Jadi, saya mengubah formatnya menjadi podcast. Apakah tidak apa-apa, Bu? Karena kalau video lama lagi, HP-nya nge-lag, tidak mendukung video yang berdurasi lama. Baik, izin share screen. Mangga Teh. Di sini saya membawakan dongeng yang berjudul Mawar yang Sombong. Sudah terlihat? Sudah. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Bulan. Oh iya, ini adalah cerita pertama yang Kak Bulan bawakan loh. Sebelumnya kakak ingin bercerita. Minggu lalu kakak menanam benih bunga mawar. Kakak sangat senang sekali pada bunga mawar. Kakak harap bunga yang ditanam minggu lalu dapat tumbuh dengan baik, sehingga kakak bisa menghiasi rumah dengan baik. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk dengarkan cerita yang berjudul Bunga Mawar yang Sombong. Suatu hari, ada keajaiban terjadi, yaitu setangkai mawar tumbuh di sebuah padang pasir yang sangat panas. Meskipun belum tumbuh secara sempurna, tapi hal tersebut sangat menakjubkan. Di sisi kanan dan kiri mawar indah tersebut, tumbuh juga 2 tanaman kaktus. Di sebelah kanan ada kaktus yang bernama Moss. Moss adalah kaktus yang tinggi. Dia sangat baik kepada mawar tersebut. Sedangkan di sebelah kiri ada Ted. Dia adalah kaktus yang pendek dan juga mungil, namun tidak kalah baiknya kepada mawar. Mereka sangat senang atas kehadiran bunga mawar di antara mereka.
Bukankah ajaib ada bunga mawar di antara kita? Itu benar sekali, Ted. Benar sekali. Tunggu, kenapa tidak kita namai ajaib? Oh, itu nama yang luar biasa. Ajaib. Ajaib bukanlah mawar yang normal. Dan kedua kaktus mengenalnya dengan baik. Dia tumbuh terlalu lambat. Ted dan Moss gembira ajaib tinggal di sana untuk waktu yang lama. Sebagai sebuah tanaman, ajaib adalah yang paling nakal. Dia akan mencubit Moss dan menyalahkan Ted. Apa kau akan menghentikan itu, Ted? Trik itu sudah tua. Trik apa? Apakah kau bicara tentang aku minum air yang tersimpan dalam diri aku sendiri? Itu bukan tipu muslihat. Itu cara aku bertahan hidup. Ya, menjijikkan. Lakukan saja maumu dan berhentilah berbicara dan mencubitku. Mencubitmu? Ya ampun, apa kau tertidur dengan mata terbuka lagi? Ajaib pun tertawa puas. Jangan berbicara seperti itu lagi. Itu terjadi sekali dan aku sudah lelah. Ya, lelah dengan apa, jenius? Berdiri di tengah padang pasir. Mengapa kau tidak berjalan-jalan sebentar saja? Akarmu, aturanmu. Berhentilah mencubitku, oke? Aku tidak mencubitmu. Berhentilah bermimpi dengan mata terbuka. Kaktus akan berdebat selama berjam-jam untuk itu. Tak satu pun akan menuduh mawar yang mungil dan polos itu. Ted dan Moss memiliki banyak air yang tersimpan di dalam tubuhnya loh, teman-teman. Mereka masing-masing akan memberikan air untuk ajaib dan membantunya tetap sehat. Mereka berdua sangat mencintai ajaib dan tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak cukup minum, dia akan mati. Bulan berlalu dan ajaib tumbuh dewasa, teman-teman. Dia berbunga menjadi bunga yang paling indah di dunia. Dia memiliki lapisan-lapisan kelopak dan berwarna merah cerah. Anehnya, dia tumbuh lebih tinggi dari Ted, tapi masih lebih pendek dari Moss. Kedua kaktus itu sangat bangga kepada ajaib. Akar-akarnya menyebar di bawah pasir dan memegang postur tubuhnya kuat di permukaan. Moss akan memandikannya kapanpun dia minta. Dan Ted akan dengan hati-hati membuka cabangnya dan membiarkannya meminum air ketika dia haus. Tidak ada yang berubah. Dia mencintai kedua temannya. Bulan berlalu dan padang pasir akhirnya dikunjungi. Dia adalah turis di atas unta. Apa? Bunga mawar di padang pasir. Ini adalah hal yang paling ajaib dan indah yang pernah aku lihat. Turis itu mendekat dan memeriksa bunga itu. Dia kemudian mengambil semangkok air dan menyimpan di depan ajaib. Kau pasti haus sekali, bunga kecil. Tunggu, biarkan aku menemukan semprot kecilku. Saatnya untuk mandi. Akhirnya ajaib melihat postur tubuhnya yang indah di dalam air dalam mangkok. Ternyata aku adalah bunga yang paling indah. Lihatlah postur lurus itu. Oh, warna merah cerah. Kelopak yang tebal. Aku terlihat luar biasa. Selama ini aku pikir aku mirip Ted dan Moss. Aku pikir aku membutuhkan mereka, tapi tidak. Mereka yang membutuhkanku. Aku membuatnya terlihat lebih menarik. Bunga ini indah sekali. Oh, terima kasih orang asing. Aku yakin akan mendapatkan hadiah besar jika aku mencabut bunga ini dan membawanya. Kau akan senang melihat kota, ya kan? Kota. Tentu saja aku sangat ingin melihat kota. Tunggu, biarkan aku mencabutmu. Kaktus tahu bahwa kota itu jauh. Jauh sekali. Ajaib memang bunga yang ajaib. Namun ia hanyalah bunga mawar. Dia
dia tidak mungkin selamat dari perjalanan panjang melalui padang pasir yang kasar ini. Mereka tahu bahwa begitu dicabut, Ajaib tidak akan hidup lama. Tanpa berpikir dua kali, mereka melukai tulis itu ketika semakin dekat untuk mencabut Ajaib. Dengan marah dan kesakitan, tulis itu meninju Moss. Tapi sebagai kaktus sama sekali tidak ada kerugian yang terjadi padanya. Malah tulis itu yang terluka karena duri. Akhirnya tulis itu dengan sedihnya pergi bersama untanya. Ted dan Moss keduanya tertawa terbahak-bahak, tapi tidak dengan Ajaib. Berani-beraninya kalian berdua. Mengapa kalian begitu iri padaku? Iri? Ajaib, kau tidak mengerti. Dia membawamu hanya demi keuntungannya sendiri. Dia tidak akan peduli padamu. Memangnya kau siapa memutuskan apa yang tepat bagiku? Kalian berdua adalah kaktus yang jelek, dan aku adalah bunga yang paling indah di planet ini. Apakah kau tidak mendengar? Aku harus disimpan dengan aman di taman agar orang-orang datang menemuiku. Ingat, kalian adalah kaktus yang jelek. Ajaib, jangan sombong dengan dirimu sendiri. Kenapa tidak? Apa yang istimewa dari kalian berdua, ha? Tapi Ajaib tidak mendengarkan. Dia terus saja mengeluh dan menghina kedua kaktus itu. Dia bersumpah bahwa tidak akan pernah membungkuk untuk meminum air dari Ted. Benarkah? Kau tidak akan pernah minum air? Baiklah Ted, kita sudah melakukan cukup banyak untuknya. Dia harus berjuang sendiri sekarang. Mereka sangat marah karena tiba-tiba Ajaib menjadi sangat sombong. Ajaib sangat bahagia selama beberapa hari pertama. Air di akannya digunakan untuk membuatnya tetap segar. Dia tidak melihat salah satu kaktus dan selalu menjaga dirinya tetap tinggi. Tapi seminggu kemudian, dia mulai merasakan lemas. Ajaib, berhentilah untuk sombong dan minumlah air. Iya Ajaib, kau akan tetap menjadi bunga yang paling indah setelah kau minum air. Tidak, aku tidak akan pernah. Satu hari berlalu, dan Ajaib sekarang benar-benar lemah. Dia pusing dan lemah. Dia mulai menangis. Kenapa ini terjadi padaku? Karena kau butuh air untuk bertahan hidup. Dasar bunga sombong. Kumohon, biarkan kami membantumu. Kau masih ingin membantuku? Aku tidak ingin membungkuk, tapi Allah membuatku. Aku telah berbuat jahat kepada kalian berdua, dan aku minta maaf. Aku berhak menerima ini. Aku sangat menyesal. Tanpa membuang waktu, Ted dan Moss menyiram Ajaib dengan air. Butuh beberapa waktu, tapi Ajaib berdiri di akannya lagi, teman-teman. Oh, aku sangat menyesal. Apakah kalian berdua akan memaafkan aku? Kau sudah dimaafkan, Ajaib yang kecil. Akhirnya, ketiga tanaman itu kembali berbahagia. Ajaib telah menyadari kesalahannya. Kesombongan adalah emosi yang sangat mahal. Jika kita terlalu bangga dengan diri kita sendiri, kita harus membayar dengan harga yang sangat mahal untuk itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita ini. Dadah. Wah, keren banget ya podcastnya Teh Hilda. Terima kasih. Mohon maaf ya. Keren banget. Podcastnya tuh menyenangkan kalau menurut saya. Suara Teh Bulan juga ekspresif sekali, keren sekali. Ya kan Teh Hilda? Iya, betul sekali. Walaupun kita tidak melihat Teh Bulannya, tapi kita kayak yang kena banget gitu feel-nya. Iya gak Teh? Betul sekali. Keren Teh Bulan. Ya, mantap. Nanti teman-teman bisa mengapresiasi ya setelah 3 penampilan. Nah, selanjutnya ini ada penampilan dari Teh Devita nih yang tadi sudah menghubungi Teteh. Nah, Teh Devita ini
eh, mau share screen tapi melalui Teh Mahira. Betul nggak Teh Mahira? Iya, betul Tarifa. Ya, silakan Teh Mahira. Ibu dan teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Teh. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Saya sebetulnya baru tahu hari ini, baru tahu tadi kalau cerita saya dan cerita Teh Bulan itu sama, ternyata garis besarnya seperti itu. Dan mohon maaf sebelumnya, tapi untungnya eksekusinya berbeda begitu. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk mengomentari lebih jauh terhadap video saya gitu, terlebih di dalam editing atau lainnya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Teh. Ya, baik. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Devita. Nah, adik-adik sekalian bisa manggil kakak Kak Devi. Hari ini, Kak Devi akan mendongengkan sebuah cerita untuk adik-adik sekalian. Penasaran nggak sih apa cerita yang akan kakak bawa? Nah, kakak akan mendongengkan sebuah cerita yang berjudul Bunga Mawar yang Sombong. Adik-adik penasaran kan? Yuk simak ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah gurun pasir yang tak berpenghuni, hiduplah dengan ajaib bunga mawar yang masih belum mekar. Meski masih kuncup, ia tetap terlihat cantik dan memukau. Bunga mawar yang bernama Rosi ini memiliki dua sahabat yang tumbuh bersebelahan dengannya. Mereka adalah kaktus bernama Kakak dan Tutu. Kakak merupakan kaktus yang tumbuh lebih tinggi dari Rosi, sementara Tutu dan Rosi memiliki tinggi yang sama. Mereka bertiga sangatlah dekat. Kakak dan Tutu sangat menyayangi Rosi. Tiap kali Rosi kehausan, secara bergantian Kakak dan Tutu memberinya air. Sebab para kaktus itu menyimpan air yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, mahkota Rosi pun mulai mekar. Ia tampak semakin cantik karena mahkotanya berwarna merah merekah. Kakak dan Tutu pun sangat mengagumi keindahannya. Rosi, mahkotamu sudah mekar dengan sempurna. Kini kamu tampak semakin cantik dan memukau. Benarkah? Apakah aku benar-benar secantik itu? Sedih sekali. Aku tak bisa memandangi keindahanku sendiri. Percayalah, Rosi. Tidak ada satu bunga pun yang bisa menyaingi keindahanmu. Kau adalah bunga terindah di sini. Terima kasih, teman-teman. Pada suatu pagi, datanglah seorang pria yang sedang melewati gurun pasir dengan menunggangi seekor unta. Ia terkesima dengan keelokan bunga mawar yang dilihatnya. Kemudian, ia mendekati bunga itu. Bagaimana bisa bunga seelok kamu tumbuh di gurun pasir? Lihatlah mahkotamu, warnanya sungguh indah. Tak berselang lama, pria itu mengambil mangkuk berisi air. Lalu ia meletakkan mangkuk itu di depan bunga mawar. Sebab dirinya hendak menyiram sedikit demi sedikit air ke bunga cantik itu. Untuk pertama kalinya, Rosi memandang dirinya dari pantulan air di mangkok. Ia tak menyangka jika dirinya secantik itu. Ternyata aku memiliki kelopak berwarna merah merekah. Aku tampak sangat cantik. Selama ini, kupikir diriku sama jeleknya dengan Kakak dan Tutu. Usai menyirami Rosi, pria itu berkata, "Kamu tak layak hidup di gurun pasir, wahai bunga mawar merah.
Aku akan memetikmu dan kubawa ke kota. Pasti banyak orang yang menginginkanmu. Eits, tahan dulu. Sebelum dilanjutkan, kakak ingin bertanya nih ke adik-adik sekalian. Menurut adik-adik, apakah pria itu berhasil memetik bunga mawar? Pasti penasaran kan kelanjutannya? Yuk, simak kembali. Tentu saja Rosi merasa sangat gembira mendengar perkataan pria itu. Tapi tidak dengan Kakak dan Tutu. Mereka tahu jika Rosi dipetik, ia tak akan bisa bertahan hidup. Kakak, jika pria itu memetiknya, teman kita tidak akan bisa bertahan hidup. Kita harus menghalanginya memetik Rosi. Lalu, mereka mencoba menghadang pria yang hendak memetik bunga mawar itu. Kakak dan Tutu mengarahkan tubuh mereka ke tangan pria itu, sehingga ia kesulitan memetik bunga mawar. Mengapa kalian menghalangi pria itu? Kalian iri ya kepadaku, karena ia hanya menginginkanku saja, bukan kalian kan? Aku ini cantik, kelopakku merah mereka. Wajar saja bila pria itu inginkan aku. Aku tak seperti kalian yang buruk rupa. Selama ini, aku kira aku yang membutuhkan kalian. Ternyata, aku salah. Kalian yang membutuhkan aku karena aku begitu cantik. Mendengar ucapan Rosi yang sombong, kakak lalu berkata, Ada atau tidak adanya dirimu, tak ada pengaruhnya untuk hidupku maupun Tutu. Kamu yang membutuhkan kami. Tanpa kami, mana bisa kamu bertahan hidup di gurun pasir ini? Satu hari tanpa air, Rosi masih terlihat segar. Ia bahkan masih bisa bernyanyi-nyanyi. Lihat, aku baik-baik saja kan? Tanpa air dari kalian? Kau baru sehari tanpa minum air, Ros. Wajar saja masih segar. Kalau satu hari saja bisa, hari-hari berikutnya juga pasti bisa. 2 hari tanpa air, Rosi pun masih baik-baik saja. Namun, tidak untuk hari ketiga. Cuaca kala itu sangat panas. Matahari bersinar dengan terangnya. Badan Rosi mulai membungkuk. Itu tandanya ia sudah semakin lemah. Meski sudah disia-siakan, kakak dan Tutu merasa kasihan dengan Rosi. Mereka khawatir jika ia layu. Ros, sudahlah. Jangan keras kepala. Cepat minum air dari kami. Lihatlah tubuhmu. Sudah lemas begitu. Kamu akan mati bila kamu tak minum air. Siapa bilang aku tak bisa bertahan hidup? Aku masih bisa bertahan kok. Kalian tak usah pedulikan aku. Pikirkan saja diri kalian masing-masing. Tibalah pada hari keempat, Rosi tak meminum air. Tubuhnya hampir layu, daunnya sudah berwarna hijau kecoklatan. Ia jatuh tersungkur. Tangkainya tak kuasa berdiri dengan tegak. Meski begitu, ia masih menolak tawaran air dari kakak dan Tutu. Jangan beri aku air. Aku yakin bisa bugar kembali. Melihat sahabat mereka yang hampir layu, kakak langsung menyirami Rosi dengan air. Aku tetap akan memberikanmu air. Aku tak ingin kau layu. Bagaimanapun juga, kau adalah sahabat kami. Tak berselang lama, Rosi kembali segar. Air yang mengguyur tubuhnya membuat Rosi kembali sehat. Setelah itu, Rosi sadar bahwa ia tak bisa hidup tanpa kakak dan Tutu. Maafkan aku kakak, Tutu. Aku sudah sombong dan lupa diri. Kini aku sadar bahwa aku tak bisa hidup tanpa kalian. Maafkan aku ya. Iya, Ros. Tak mengapa. Ingatlah, kami akan selalu menjadi sahabatmu. Sejak saat itu, kakak, Rosi, dan Tutu pun hidup saling tolong-menolong dan bahagia.
Begitu ceritanya adik-adik. Dari cerita tersebut, kita dapat memahami bahwa kita tidak boleh sombong kepada siapapun, karena kita ini saling membutuhkan. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan Kak Devi mendongeng. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dadah! Dadah Teh Devita, keren banget nih. Mantap, Kita mantap. melihat satu cerita tapi dibedain sama dua orang pendongeng yang luar biasa nih, Teh Bulan sama Teh Devita, keren banget. Iya, betul banget, Teh. Tadi juga kata, siapa nih, kata Teh Ataya, katanya perubahan suaranya lucu banget, gitu. Iya. Bisa gitu ya Teh Dev. Ada suara cowoknya juga. Mantap, mantap. Dicoba-coba Lucu dikit-dikit. banget nih. Teh Devita mau berbagi pengalaman gak nih? Kayaknya Teh Devitanya kepental nih. Keren banget ya teman-teman. Pasti selanjutnya juga nih keren banget nih. Ada yang mau duluan nggak sih? Ada Teh Mariam. Ada Teh Mariam nggak? Ada Teh hadir. Ya Teh Mariam mau duluan. Yang lain ada yang mau duluan? Ayo ada yang mau duluan lagi nggak? Ada Teh Umi. Teh Umi mau, Teh Umi. Teh Umi nih. Teh moderator. Boleh, boleh. Minta bantuannya sama Teh Risa buat share screen. Siap. Makasih Teh Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga adik-adik sehat selalu ya. Amin. Saya Umi Hilda Hasana. Adik-adik boleh panggil kakak dengan sebutan Kak Hilda. Oke. Pada hari ini, Kak Hilda akan mendongeng. Wah, kira-kira apa ya dongengnya? Oke, Kak Hilda akan mendongeng tentang kucing dan kelinci buta yang selalu bersyukur. Wah, mungkin adik-adik di sini semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kelinci dan kucing. Betul apa betul? Ya, sepertinya adik-adik semua di sini sudah tidak sabar ya. Oke, langsung kita mulai saja. Cus. Pada suatu hari, di tengah hutan yang sangat lebat, ada seekor kelinci yang sedang mengumpulkan daun-daun untuk makan malamnya. Tak lama kemudian, datanglah seekor kucing dengan wajah masam menghampirinya. Hai kelinci, apa yang akan kau perbuat dengan daun-daun itu? Kau berbicara kepadaku. Ya, aku berbicara kepadamu. Memang siapa lagi yang ada di sini selain kau dan aku? Iya maaf, kucing. Aku hanya apa? Apa yang akan kau perbuat dengan daun-daun itu, kelinci? Kelinci mengangkat keranjang rotan yang sudah hampir penuh dengan daun-daun, lalu melompat-lompat mendekati kucing. Kucing melihat kelinci dari ujung kaki hingga ujung telinga yang sangat panjang. Baju yang dikenakan oleh kelinci sangat lusuh dan kotor. Hei, jangan dekat-dekat kelinci. Kau sungguh bau dan kotor. Nanti kau akan merusak baju baruku ini. Iya maaf kucing. Kemudian kelinci mundur beberapa lompatan untuk mematuhi sang kucing. Daun-daun ini adalah makan malam untuk aku dan pamanku.
Pamanku sedang sakit, jadi aku harus memberi makannya dan merawatnya. Hei kelinci, mengapa bola matamu tampak aneh? Apakah bola mataku menyeramkan? Tidak, hanya saja. Hei kucing, sebentar lagi malam akan datang. Pasti kau tidak akan suka kegelapan, bukan? Kau harus segera pulang. Tidak, aku tidak akan pulang. Aku akan membayarmu banyak wortel dan daun-daunan untuk makan malammu jika kau mengizinkan aku untuk tinggal bersama di rumahmu malam ini. Bagaimana kalau kedua orang tuamu mencarimu, kucing? Kau harus meminta izin terlebih dahulu. Orang tuaku pasti sudah mengizinkan aku untuk tinggal bersamamu. Kau akan kuberi banyak makanan untukmu dan pamanmu. Akhirnya, kelinci mengizinkan kucing untuk tinggal bersamanya. Sore itu, mereka berdua berjalan di tengah hutan menuju rumah kelinci. Dan betapa terkejutnya kucing saat melihat rumah kelinci. Rumah kelinci hanyalah rumah pohon yang kecil. Tidak ada lampu-lampu seperti di rumah kucing. Kucing, maafkan aku. Aku tidak punya ikan ataupun daging yang bisa kau makan. Aku hanya punya beberapa wortel dan sayuran. Tak apa kucing, aku tak lapar. Padahal sesungguhnya kucing sangatlah lapar. Tetapi karena melihat kondisi kelinci yang seperti ini dan pamannya yang sedang sakit, kucing tidak punya hati untuk meminta makanan yang macam-macam kepada kelinci. Kucing, aku harus merawat pamanku dulu. Agar kau tak bosan, kau bisa pergi keluar untuk melihat bintang yang sangat indah. Kucing pun mengikuti saran kelinci dan menuju keluar. Setelah sampai di luar, kucing kaget untuk kedua kalinya. Ia melihat bintang yang sangat terang. Bahkan ia tak pernah melihatnya sebelumnya. Sampai-sampai dia melupakan bahwa dia sedang lapar. Tak lama kemudian, kelinci keluar menghampiri kucing yang masih sangat takjub dengan indahnya langit biru. Begitu kucing melihatnya, ia langsung memanggil sang kelinci. Hai kelinci, cepatlah kemari, duduklah di sampingku. Lihatlah, indahnya bintang-bintang di langit. Kelinci pun melompat-lompat mendekati kucing. Bagaimana pamanmu? Pamanku sudah tidur. Hai kelinci, lihatlah ke atas. Langitnya sangat indah. Iya kucing, kata ibuku, langit dari hutan kami sungguh sangat indah. Kata ibumu? Mengapa harus kata ibumu? Lihatlah sendiri dengan matamu. Kau masih belum menyadarinya, kucing? Menyadari apa? Aku tidak bisa melihat. Itulah mengapa bola mataku tampak aneh seperti yang kau katakan tadi sore. Tapi, kau tidak terlihat seperti kelinci buta. Ketika perjalanan pulang, kau tidak pernah menabrak apapun itu, baik pohon atau apapun. Kau tidak pernah menabraknya. Kata ibuku, aku hanya tidak bisa melihat, tetapi aku tidak buta. Aku tidak bisa melihat dari aku masih bayi. Ayah dan ibuku telah memperkenalkan aku dan mengajarkan aku semuanya yang ada di hutan ini. Sehingga aku hafal semua sudut di hutan ini. Kata ibuku, aku tidak perlu takut dengan kekuranganku. Tuhan itu maha adil. Jika Tuhan memberikan kekurangan, maka bersama itu pula Tuhan akan memberikan kelebihan. Mereka selalu bilang, walaupun aku tidak bisa melihat, bukan berarti aku tak seperti kelinci lainnya. Ya, memang mataku tidak bisa menangkap cahaya, tetapi aku dan siapapun itu akan bisa melihat dengan hati yang kita miliki. Terkadang pandangan yang diberikan oleh mata bisa saja keliru, sedangkan pandangan yang diberikan oleh hati itu tampak seperti apa adanya. Lalu, di mana ayah dan ibumu? Aku tidak melihatnya sedang
ayah dan ibuku sudah pergi. Mereka tertangkap oleh manusia saat menolong rusa yang terjebak jeratan manusia. Itulah yang dikatakan pamanku, kucing. Walaupun aku tidak bisa melihat bintang dengan mataku, tetapi aku bisa membayangkannya dalam pikiranku. Dulu, ayah dan ibu selalu menceritakannya dengan sangat detail kepadaku, sehingga aku bisa membayangkannya. Seperti tadi sore, walaupun aku tidak bisa melihatmu, kucing, tapi aku dapat membayangkan betapa cantiknya dirimu. Baju yang kau kenakan pasti sungguhlah sangat indah. Mendengar penjelasan kelinci, kucing pun membuka suara. Sungguh tak adil hidup ini, kelinci. Kau sungguh menderita. Kau tidak bisa melihat sedari kecil. Orang tuamu pun sudah tak ada. Kau tidak bisa berlindung. Malah, kau harus merawat pamanmu yang sakit-sakitan di rumah yang sangat pengap dan sempit ini. Tidak, kucing. Aku tidak merasa menderita. Aku selalu bersyukur atas hidupku. Dulu, aku pernah bertanya kepada ibuku tentang mengapa Tuhan memberikanku mata yang tidak bisa melihat. Kemudian, ibu menjawab, Tuhan memberi aku mata yang tidak bisa melihat. Tuhan ingin aku bisa melihat sesuatu dengan lebih indah. Seperti aku membayangkan indahnya langit. Bisa jadi, langit yang kubayangkan jauh lebih indah daripada langit di malam hari ini. Dan baju yang tadi kau katakan kotor dan lusuh itu, aku tidak pernah membayangkannya seperti itu. Yang ku tahu, baju ini adalah baju yang sangat indah dan sangat bagus. Baju ini adalah baju buatan ibuku. Dan rumah yang sempat kau katakan sempit dan pengap itu, aku tidak pernah merasakannya seperti itu. Bagiku, rumah ini sangatlah lapang. Ku beritahukan kau sebuah rahasia, kucing. Semua hal di dunia ini hanyalah permainan pikiranmu. Kau akan merasa cukup jika kau pikir kau telah cukup. Dan kau akan merasa bahagia jika kau pikir kau telah bahagia. Itulah yang dikatakan ibuku. Kucing pun meneteskan air mata setelah mendengar cerita dari kelinci. Tiba-tiba, kucing merasa rindu dengan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tuanya sudah mencari-carinya saat ini. Apakah kau menangis, kucing? Aku rindu orang tuaku. Aku ingin ketemu mereka. Maafkan aku, kelinci. Aku telah berbohong kepadamu. Sebenarnya, aku kabur dari rumah karena ayah tidak memberikan boneka untukku. Padahal, ayah selalu memberikan apapun yang aku mau. Tapi, aku tidak pernah bersyukur dan tidak pernah merasa puas. Aku malu kepadamu, kelinci. Engkau selalu bersyukur atas apapun hidupmu. Kita tidak akan selamanya bersama orang tua. Jadi, selama orang tua kita masih ada, kita harus berbuat baik kepadanya dan membahagiakannya. Tuhan akan mencintai ciptaannya yang selalu memperlakukan baik kedua orang tuanya. Nanti besok pagi, aku akan antar kau pulang ke rumahmu. Pasti ayah dan ibumu sungguh sangat khawatir. Nah, adik-adik, apakah kucing akan mengikuti ajakan kelinci untuk pulang ke rumahnya ataukah tidak? Ya, sebentar lagi kita akan tahu jawabannya. Keesokan harinya, kelinci mengantarkan kucing untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ayah dan ibu kucing sangat bahagia karena anak satu-satunya telah pulang. Sebelum pulang, kucing memberikan banyak makanan dan sayur-sayuran untuk kelinci dibawa pulang ke rumahnya sesuai dengan janjinya. Kucing pun menceritakan kehidupan kelinci dan pamannya di rumah pohon yang sangat sempit. Lalu, ayah dan ibu kucing akan berjanji membuatkan rumah yang lebih bagus untuk kelinci dan pamannya di sana. Setelah pertemuannya dengan kelinci, kucing pun perlahan demi perlahan semakin menjadi baik. Ia mulai menghormati orang tuanya dan ia menghargai teman-temannya. Terkadang kita selalu mengukur kebahagiaan dari hal-hal yang kita lihat, entah itu uang, jabatan,
pendidikan, atau barang-barang lainnya yang kita miliki. Padahal Tuhan telah menakar kebahagiaan orang-orang dengan berbeda-beda. Sesungguhnya seseorang yang mampu merasa cukup dan bersyukur adalah orang kaya yang sebenarnya menghargai apa yang ia miliki, terus berbagi dan mengasihi orang lain. Orang yang terlihat bahagia dengan harta yang ia miliki tidak akan menjamin kebahagiaannya. Bisa saja dia tidak bahagia. Begitupun sebaliknya, orang yang terlihat sangat menderita, jika orang itu memiliki pemahaman yang sangat luas, bisa jadi orang itu adalah orang yang paling bahagia. Nah, itulah tadi cerita tentang kucing dan kelinci buta yang selalu bersyukur. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semua yang telah mendengarkan dan memperhatikan kakak dari awal hingga sekarang. Terima kasih, kakak pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you Teh. Keren banget nih Teh Hilda, mantap. Itu pesannya tuh sampai banget ya. Menurut aku sih itu kayaknya walaupun sasaran audiensnya anak-anak, tapi kena banget itu pesannya buat kita yang suka insecure nih, yang suka nggak bersyukur. Teh Hilda mantap banget, pokoknya animasinya juga keren, perubahan suaranya mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke apresiasi nih dari teman-teman semuanya. Dari 3 video yang keren-keren tadi, ada yang mau mengapresiasi tidak? Iya, boleh. Ayo, siapa? Jangan malu-malu ya. Risa sudah senyum-senyum nih. Iya, sepertinya. Nah, itu ada Teh Ayu. Iya, silahkan Teh Ayu. Wow, keren banget. Bagus-bagus suka liatnya. Dari penampilan pertama ya, ada Teh Bulan, terus Teh Devita, dan sama Teh Umi Hilda ya. Ih, mantap pokoknya keren, ya Allah. Nah, buat pertama itu Teh Bulan ya. Seru banget ceritanya, terus antara suara dan backsound-nya itu pas banget gitu, dan ceritanya juga menarik gitu ya, bikin suasananya juga kebangun gitu, keren banget. Terus buat Teh Devita juga keren, kreatif, terus juga pinter banget perubahan suaranya, bisaan, pengen belajar dong. Keren. Terus selanjutnya ada Teh Umi Hilda ya. Teh Umi juga keren, ya Allah, ceritanya terharu dan emang amanatnya benar-benar tersampaikan ya dengan bagus. Ceritanya juga, cara berceritanya menarik gitu. Suka banget, pokoknya keren deh, hebat-hebat. Makasih, udah ya. Makasih Teh Ayu. Nah, bener banget, setuju banget sama Teh Ayu nih. Semuanya keren-keren, hebat-hebat. Buat inspirasi juga nih buat kita-kita yang belum tampil. Ayo, siapa yang belum bikin video nih? Tahuan. Nah, sekarang ada lagi nih yang mau mengapresiasi Teh Ataya. Silakan Teh. Oke, makasih Teh. Wow, ini semakin kesini semakin keren ya emang. Teh Bulan nih, aduh sayang banget ya Teh, jadinya podcast gitu nggak kelihatan mukanya, tapi nggak apa-apa sih, udah bagus banget gitu, suaranya ekspresif sama bulat, terus kayak background musiknya sama sound effect-nya juga sesuai gitu. Ada fun fact-nya juga kalau nggak salah ya, kaktus itu menyimpan air gitu, itu bagus sih, bagus banget gitu. Cuman ya mungkin karena nggak kelihatan gitu ya mukanya gitu, jadi perbedaan suara antara kaktus sama mawar sama pengunjungnya juga aku masih kurang kentara gitu, karena kan cuma ya gambar gak bergerak gitu, jadi gitu. Tapi udah keren banget sih, ya bisa diatasi gitu. Aku mau panik gitu kalau nggak bisa ngedit kayak gitu, jadi udah keren banget gitu. Terus buat Teh Devita nih ya, lucu banget bikin boneka dari stick ice cream ya itu Teh, itu kreatif banget sih. Terus perkenalan sama interaksinya juga bagus. Terus ada perubahan suara juga gitu ya. Ada suara om-om, itu tuh suara bapak-bapak. Lucu gitu. Terus suaranya juga bulat gitu. Ya bagus. Sayang nggak ada itu ya,
eh, suara latarnya gitu. Kalau ada suara latarnya kayaknya bakal lebih oke banget. Tapi itu udah bagus banget sih, kreatif juga. Terus buat teteh moderator nih ya, Teh Umi. Wow, kenapa suaranya bisa kayak gitu kayak. Mungkin selanjutnya bisa daftar jadi pengisi suara Disney Teh. Jadi suaranya Mini itu lucu banget. Mickey Mouse, Minnie Mouse suaranya kan kayak gitu tuh lucu banget sih semua. Ya Allah. Terus amanatnya juga dia kebaca gitu di tengah-tengah gitu tanpa perlu benar-benar disampaikan di akhir gitu udah ketara itu bagus sih. Terus eye contact-nya juga, terus ya apa sound effect-nya juga udah cocok lah, udah pas banget pokoknya. Oke, aku sih yes. Udah deh. Allah, makasih teteh. Wah, keren. Aku juga yes nih, Teh. Ada lagi nggak nih yang mau mengapresiasi satu orang lagi? Boleh deh. Siapa nih? Kalau aku oke, Teh. Nah, Teh Risa, sok silakan. Maksudnya melanjutkan dari Teh Ataya. Kalau aku yes, kalau aku oke. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Teh Rifa dan Teh Hilda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apresiasinya. Wah, keren banget ya, udah hari ketiga kita menampilkan karya storytelling dari teman-teman semua. Hari ini dari Teh Bulan, Teh Devi, dan Teh Hilda nih. Tadi Teh Bulan dan Teh Devi judul yang sama, tapi menyajikan dua hal yang berbeda. Tadi Teh Bulan dengan podcastnya bernama kaktusnya itu Mod sama Ted katanya. Tadi juga di podcast Teh Bulan menggunakan background yang berbeda-beda sehingga hal itu menambah menarik kita untuk mendengar cerita dari Teh Bulan. Kemudian dari Teh Devi menggunakan alat peraga ya, dari tadi stick gambar yang mungkin di print ya Teh. Kemudian background-nya juga tuh sepertinya dibuat oleh Teh Devi juga. Kemudian tadi ada membangun komunikasi juga Teh Devi di pertengahan ada pertanyaan. Coba laki-laki itu akan berhasil tidak mengambil bunga mawarnya. Nah, itu juga suatu hal yang khas gitu ya di tadi penampilan dari Teh Devi. Kemudian yang ketiga ada Teh Hilda nih. Wah, Teh Hilda menggunakan alat peraga atau media berupa boneka ya, tadi kucing sama kelinci. Kemudian menarik juga tadi pesan yang disampaikan bahwa harta itu tidak menjadi ukuran kebahagiaan. Bisa jadi yang menderita itu adalah orang yang paling bahagia, atau yang menderita itu bahkan yang menderita itu bisa menjadi orang yang bahagia. Tentu ya, karena kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda parameternya gitu ya. Ada saya mah bahagia udah ngerjain tugas dengan selesai, atau saya mah bahagia. Jadi benar sekali parameter kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tentu tidak boleh iri, dengki dan lain sebagainya. Makasih. Makasih juga Teh Risa, setuju banget sama Teh Risa nih. Amanatnya sampai banget. Nah, selanjutnya nih ada siapa nih yang mau menampilkan lagi? Coba ada Teh Tazi. Siapa lagi? Mungkin dari cowoknya tuh tadi udah cewek semua. Sekarang teteh-teteh semua nih Teh Devi, Teh Umi. Oh iya? Iya. Sepertinya aku salah baca. Oke, siapa? Iya, gimana? Soalnya Kang Fahru Roji kan kemarin tukeran ya sama Teh Aprina. Oh iya. Iya benar. Nah, apa sekarang mau Teh Aprina dulu apa Teh Mariam? Sok mangga. Yang belum nih ada Teh Aprina, Teh Tazkia, sama Teh Mariam. Ini kata Teh Ataya. Oh iya. Boleh. Teh Tazkia. Ya, sebelumnya mau memohon maaf juga kalau misalkan videonya kemarin kurang maksimal karena saat sebelum buat video itu kemarin kecelakaan juga, jadi kurang bagus gitu videonya. Saya juga minta kritik sama sarannya ke teman-teman ya. Siap, Teh.
Udah ada belum ya share screen-nya? Sudah ada Teh. Suaranya belum ada Teh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Taskia Wenindria dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Situbagendit. Situbagendit ini adalah sebuah danau kecil. Ada yang tahu nggak berasal dari daerah mana dongeng ini? Ya, betul. Dari Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Penasaran nggak dengan kisahnya? Yuk, mari kita simak. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Para penduduk di desa itu tetap miskin. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak bernama Nyi Bagendit ini adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas, karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyi Bagendit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga yang murah. Kalau tidak ingin cari gara-gara dengan centeng-centeng suruhan dari Nyi Bagendit. Lalu jika pasokan mereka habis, mereka harus membeli dari Nyi Bagendit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan keras-keras, nanti ada yang mendengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Tuhan kan tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyi Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Raja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres nih, lumbung semua sudah diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat. Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu para penduduk desa mulai kelaparan dan mulai kehabisan makanan. Bahkan banyak yang sudah menderita. Sementara Nyi Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Pada suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Permisi, saya tumpang tanya. Iya, Nek, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud Nenek rumahnya Nyi Bagendit. Sudah dekat, Nek. Tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan, lalu belok kiri, nanti akan terlihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang Nenek ada perlu apa ya sama Nyi Bagendit?
Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja, Nek, minta sama dia. Tidak akan dia memberinya. Kalau nenek lapar, makanlah di rumah saya, tapi hanya seadanya. Tidak usah, terima kasih. Saya hanya mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, tolong beritahu seluruh penduduk desa lainnya agar siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Si pengemis tiba di depan rumah Nyi Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Namun sang nenek bukannya pergi, tapi justru menancapkan tongkatnya ke tanah. Lalu memandang Mbak Gendit dengan penuh kemarahan. Mbak Gendit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah. Tapi kau tidak pernah bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Hahaha, kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku yang banyak? Sekali pukul saja kau pasti mati. Tidak perlu kau repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat tanpa tenaga pun aku bisa. Lalu, Nyi Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangannya. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Lalu dia mencoba dengan kedua tangannya. Namun masih tidak bergeming juga. Centeng, coba cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik, tongkat itu tidak bergeming. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Gendit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyi Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Gimana nih teman-teman? Seru kan dongengnya? Ada yang tahu tidak apa pesan moral dari legenda si Tuba Gendit ini? Ya, betul. Pesan moral dari cerita legenda si Tuba Gendit ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, kikir, serta angkuh terhadap orang lain. Bila diberi harta atau rezeki yang berlimpah, berbagilah dengan sesama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya Taskia. Mantap banget nih. Aku baru tahu loh legenda si Tuba Gendit. Pernah denger tapi karena nonton dongengnya Teh Taskia jadi paham, jadi mengingat kembali gitu. Keren banget ya Teh Hilda ini. Iya, mantap banget Teh. Komunikatif banget nih Teh Taskia. Di awal juga ada pertanyaan, di akhir juga ada komunikatif sama audiensnya. Mantap banget nih. Selanjutnya mantap banget. Ada 2 orang lagi nih yang belum. Ada Teh Mariam sama Teh Aprina nih yang kemarin tukeran sama Kang Oji ya. Sok ada Teh Aprina enggak nih di sini? Kalau gitu boleh deh Teh Mariam dulu nih. Tadi udah stay. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Teh Rifa dan Teh Umi. Sebelumnya saya juga meminta maaf ya melihat teman-teman yang lain semakin insecure gitu. Tapi semoga
video yang sudah saya buat ini tetap dapat menghibur teman-teman dan ada pesan yang bisa diambil. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Mai. Adik-adik bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik senantiasa sehat dan ceria selalu ya. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Mai akan mencoba menceritakan tentang asal-usul tanduk rusa. Apakah adik-adik tahu binatang rusa itu yang seperti apa? Betul sekali, binatang rusa itu yang berwarna coklat dan memiliki tanduk seperti bando yang dipakai oleh Kak Mai. Nah, adik-adik tahu nggak sih, pada zaman dahulu, konon katanya rusa itu tidak memiliki tanduk loh. Lalu binatang apa yang memiliki tanduk? Nah, penasaran nggak nih? Daripada penasaran, langsung kita simak ceritanya. Asal-usul tanduk rusa. Pada suatu hari di sebuah hutan terjadi musim kemarau yang sangat panjang sehingga air sungai pun meluap. Tumbuhan-tumbuhan pun banyak yang mati kekeringan karena kekurangan air. Bahkan hewan-hewan pun kehausan dan kelaparan karena tidak ditemukan setetes air pun di sana. Nah, kehausan dan kelaparan ini juga dialami oleh seekor rusa, yaitu seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Mereka pun memutuskan untuk berjalan menyusuri lereng bukit mencari sungai yang masih mengalir air. Mereka pun terus berjalan. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah sungai yang masih mengalir air yang cukup deras. Namun di sana juga sudah banyak hewan-hewan lain yang sedang meminum air. Rusa jantan pun berkata kepada rusa betina, "Wahai rusa betina, lihatlah, sudah banyak hewan lain yang juga mencari air di sini." Rusa betina pun melihat ke sekeliling sungai tersebut. Iya ya, sudah banyak sekali hewan-hewan yang juga mencari air di sini. Mereka pun akhirnya melanjutkan untuk meminum air sungai tersebut karena sudah sangat kehausan. Nah, ketika sedang minum, rusa betina melihat seekor binatang yang sangat indah dan gagah. Rusa betina pun bertanya kepada rusa jantan, "Wahai rusa jantan, lihatlah di yang jauh sana, ada seekor binatang yang sangat indah. Dia memiliki tanduk yang sangat gagah." Rusa jantan pun melihat ke sekelilingnya. Ketika melihat, rusa jantan pun berkata kepada rusa betina, "Oh iya, itu adalah anjing. Dia sahabatku. Ayo kita hampiri dia," ajak rusa jantan kepada rusa betina. Mereka pun berjalan menghampiri seekor anjing tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya rupa anjing tersebut? Sampai-sampai rusa betina berkata bahwa hewan itu sangat indah dan gagah. Dan ternyata rupa anjing tersebut adalah seperti ini. Ternyata anjing ini memiliki tanduk yang sangat indah sehingga membuatnya terlihat gagah. Kemudian anjing ini pun juga melihat rusa dan ia menyapanya. "Hai rusa, sedang apa kau di sini?" tanya anjing. Lalu rusa pun menjawab, "Ya, jangan heran, sekarang kan air sangat susah untuk didapatkan. Pasti semua hewan berkumpul di sini untuk mencari makan dan minum," kata rusa jantan. Lalu mereka pun berpencar kembali melanjutkan untuk mencari makan dan minum masing-masing. Kemudian rusa jantan kembali menemui rusa betina untuk kembali meminum air sungai.
Setelah merasa cukup, mereka pun beristirahat. Ketika sedang beristirahat, rusa betina bertanya kepada rusa jantan. "Wahai rusa jantan, kemana anjing tadi?" tanya rusa betina. Kemudian rusa jantan pun menjawab, "Itu dia ada di bawah pohon. Mungkin dia juga merasa lelah karena telah melakukan perjalanan yang cukup jauh," kata rusa jantan. Kemudian rusa betina pun menjawab, "Kalau begitu, ayo kita beristirahat bersama anjing itu," kata rusa betina. Kemudian rusa jantan pun bilang, "Ah, kamu ini dari tadi terus memperhatikan anjing tersebut sementara aku dihiraukan." Kata rusa betina, "Bagaimana aku tidak memperhatikan dia? Dia memiliki tanduk yang sangat indah dan gagah." Kemudian rusa jantan pun sedikit marah. "Apakah anjing itu terlihat lebih gagah dariku?" Kemudian rusa betina pun menjawab, "Ah, tentu tidak. Namun yang jelas tanduknya sangat indah. Kalau kamu memiliki tanduk seperti anjing, kamu akan terlihat lebih gagah lagi," kata rusa betina. Kemudian rusa jantan berpikir sejenak. Ia terayu oleh kata-kata rusa betina sehingga ia ingin memiliki tanduk yang indah seperti anjing tersebut. Kemudian rusa jantan pun kembali berkata kepada rusa betina, "Begini saja, kalau begitu aku akan meminjam tanduk anjing itu agar aku juga terlihat lebih gagah. Tunggu di sini," kata rusa jantan kepada rusa betina. Kemudian rusa jantan pun berjalan menghampiri anjing yang bertanduk itu. Rusa jantan pun berkata kepada anjing, kata rusa jantan, "Wahai anjing, istriku ingin sekali melihat aku berlomba lari." Kata rusa jantan berusaha menipu anjing bertanduk ini. Kemudian anjing pun menyetujuinya tanpa merasa curiga. Mereka pun pergi ke sebuah padang rumput yang cukup luas untuk berlomba lari. Mereka pun berlomba lari. Ternyata di babak pertama, anjing dapat dengan mudah dikalahkan oleh rusa. Kemudian anjing pun terlihat sangat sedih. Rusa pun berusaha untuk menghibur anjing sambil berusaha untuk menipunya. Rusa berkata kepada anjing, "Wahai anjing, kamu kalah karena kamu memakai tanduk yang berat itu. Supaya adil, coba sekarang aku yang memakai tanduknya agar kamu tidak merasa keberatan," kata rusa jantan. Kemudian anjing pun menyerahkan tanduknya sambil berkata, "Oke kalau begitu, tapi tolong jaga tanduk ini dengan baik ya. Aku tidak ingin tandukku rusak," kata anjing. Kemudian anjing pun meminjamkan tanduknya kepada rusa tersebut, sehingga jadinya anjing tidak memiliki tanduk dan rusa memiliki tanduk yang indah tersebut. Kemudian mereka pun membawa kabur maka itu ternyata taktik yang diterapkan berlari. Di sini anjing memimpin di urutan pertama. Namun siapa sangka itu ternyata taktik yang diterapkan oleh rusa jantan agar ia bisa membawa kabur tanduk yang indah ini. Ketika anjing sedang asyik berlari, ia berlari ke lain arah sehingga ia pergi meninggalkan anjing. Kemudian tak lama anjing pun tersadar bahwa rusa telah hilang dari pandangannya. "Wahai rusa, kembali kau ke sini, kembalikan tandukku," kata anjing tersebut sambil mengejar rusa. Nah, hingga saat ini rusa itu tidak berhasil ditangkap oleh anjing untuk mengambil tanduknya kembali. Maka dari itu sampai sekarang rusa memiliki tanduk dan anjing tidak memiliki tanduk. Dan sampai sekarang juga jika anjing melihat rusa, anjing akan berusaha mengejar rusa untuk mendapatkan kembali tanduknya. Nah, seperti itu adik-adik cerita tentang asal-usul tanduk rusa. Jadi sudah tahu ya kalau asal-usul tanduk rusa itu asalnya dari seekor anjing. Nah,
Beberapa pesan yang dapat diambil dari dongeng ini adalah kita harus bersyukur atas ciptaan yang telah Allah berikan dan kita tidak boleh menipu orang lain. Nah, sekian adik-adik dongeng Kak Mai hari ini. Semoga adik-adik terhibur ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, mantep banget ya, Teh. Mantep banget, betul nih Kak Mai. Aku salfok sama bandonya nih lucu banget, jadi pengen beli yang kayak gitu deh. Bandonya lucu banget. Terus juga aku baru tahu kalau cerita Tanduk Rusa tuh ada ceritanya gitu loh. Dan sama baru tahu. Iya, dan itu ternyata gara-gara rasa cemburu ya. Iya, betul. Keren banget nih. Sekarang ada satu lagi nih dari Teh Aprina, ada nggak ya? Teh Aprina Yolanda. Ibu mohon maaf Bu. Di partisipan sepertinya tidak ada Bu. Apa digantikan saja dengan teman yang lain? Lewat saja kalau begitu. Atau satu lagi, tinggal satu lagi. Atau bagaimana ya? Ibu. Nah, kalau ada yang siap, yang lain boleh. Tidak ada. Ada yang mau nggak? Nih. Boleh, Teh. Wah, Teresa udah siap. Keren banget nih, sok mangga Teh. Tapi jelek videonya nggak apa-apa ya. Nggak boleh gitu, Teh. Pasti bagus nih. Koreksi aja. Iya, boleh. Silakan, Teresa. Teh Risanya terlempar ya? Iya, sepertinya Teh. Kayak kita tunggu dulu ya teman-teman. Atau ada yang mau menanggapi terlebih dahulu atau bagaimana ini? Sepertinya sambil nunggu Teresa, boleh apresiasi dulu aja kali Teh. Besok, oh enggak, ayo teman-teman ada yang mau mengapresiasi tidak nih?
Dari penampilan dari Teh Tazkia sama Teh Mariam yang keren banget. Akang-akang kok nggak ada suaranya ya hari ini? Ya ini udah ada Teh Ataya lagi nih. Wah, Teh Ataya bener-bener semangat setiap hari ya. Oke, ini nggak bosan. Teh Ataya. Kenapa Teh? Nggak bosan apa nih, aku mulu gitu, udah kayak komentator bola gitu kan. Momen ya. Aduh. Bisa nih ya gantian yang lain. Oke, buat Teh Tazkia. Oh, ini makin keren banget ya. Kak Mai juga keren banget nih. Kalau tadi siapa Teh Rifa itu fokus sama bandonya, aku tuh fokus sama ininya la 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 gitu. Backgroundnya tuh kayak background musiknya tuh kayak wow, memikat banget gitu, bikin ingat terus gitu. Terus editan sama animasinya juga bagus-bagus banget buat Kak Mai gitu. Terus dikasih kredit juga di akhir, itu bagus sih. Interaksi sama perkenalannya. Terus ada gerakan tangannya juga sesuai ya, seimbang gitu. Terus effort bikin bando tanduknya, bikin boneka kertasnya juga gitu. Itu bagus sih. Terus pendongengnya juga tetap diperlihatkan gitu di pojok sama diperlihatkan gitu walaupun udah ada animasinya gitu. Itu bagus sih, intonasinya juga. Wah, pokoknya udah bagus banget lah. Susah nanti milihnya susah ini mah. Buat Teh Tazkia juga editan sama interaksinya aku suka. Sound effect-nya juga suaranya juga bulat dan intonasinya juga udah pas banget gitu. Apalagi pakai kostumnya ya Teh. Kostumnya juga sesuai banget gitu. Itu pakai kostumnya situ Bagendit ya kayaknya. Ya, Nyai Bagenditnya. Itu bagus sih. Terus juga ada boneka kartonnya juga gitu. Itu kan ya usaha ya. Jadi gitu deh. Bagus banget dua-duanya, udah keren banget. Tinggal milihnya nih nanti siapa nih. Tambah pusing gitu kan. Udah gitu. Makasih Teh Umi, Teh Rifa kesempatannya. Siap. Sama Teh. Setuju banget sama Teh Ataya sih, keren semua dua-duanya. Nggak kalah sih sama yang tadi, yang pertama itu ya. Yang gelombang kedua juga bagus banget yang kedua ini. Nah, ada lagi nggak yang mau mengapresiasi nih? Atau yang mau mengajukan diri? Teh Risa udah ada belum ya? Teh Risa katanya di grup mati lampu gitu. Hadir, Dek. Udah ada lagi. Masuk. Tapi laptopnya nggak nyala, Dek. Jadi harus ada yang set screen. Walah gitu. Mati lampu ya Teh? Iya Teh. Ada yang mau bantu share screen? Soalnya aku pakai HP nih. Boleh aku. Oh ya. Untuk linknya. Teh Risa boleh ke Teh Mahira ya Teh? Boleh Teh, terima kasih sebelumnya. Ya, mangga. Sok sambil nunggu, akang-akang mau apresiasi nggak nih? Nggak ada suaranya dari pagi. Iya betul, akang-akang belum bersuara nih. Sambil nunggu boleh apresiasi ya. Iya boleh Teh. Iya, keren banget ya, bagus-bagus penampilan dari Teh Tazkia sama Teh Mariam ya. Lucu. Apalagi tadi yang pertama ya Teh Tazkia itu suaranya tuh kayak ada ciri khasnya gitu, bagus banget gitu. Senang dengerinnya, terus ceritanya juga benar-benar tersampaikan, dan di situ juga disertakan tokoh-tokohnya kreatif gitu. Terus buat Teh Mariam juga kreatif juga, sama pakai bando, terus ceritanya juga yang menarik gitu ya. Terus backsound-nya emang iya benar tadi kata Teh Ataya,
itu terngiang-ngiang banget. Apalagi dari awal itu, wow seru gitu ya. Lalalala, ih terngiang-ngiang banget itu, lucu banget. Ih pokoknya mah keren-keren nih. Teh Aci, ya Teh Tazkia, terus Teh Mariam, ih keren mantap. Jadi bingung nih, mau pilih yang mana, semuanya bagus. Makasih. Siap, makasih juga Teh Ayu. Nah, sekarang ada video nih dari Teresa. Sok mangga Teresa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah ya. Amin. Hari ini Ibu akan bercerita tentang legenda Karang Mini dan Balai Kambang. Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, di desa Karangtunjang yang kini disebut Desa Emplak, Ciamis, Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Ambun Kolot dan Nini Arga Piara. Puluhan tahun mereka menikah, namun belum juga diberikan anak. Walaupun demikian, mereka tetap hidup saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Aki Ambun Kolot setiap hari pergi ke laut untuk memancing ikan. Pada suatu sore, Aki Ambun bersiap-siap untuk berangkat ke laut. Namun, Aki Ambun terlihat sangat lemas karena masuk angin. Aki, sebaiknya Aki istirahat saja dulu di rumah. Bukankah Aki sedang tidak enak badan? Tidak apa-apa, Nini kan tahu kalau Aki tidak berangkat memancing sehari saja. Badan Aki terasa pegal-pegal. Lagi pula persediaan makanan kita juga sudah habis. Baik, Ki, tapi jangan memaksakan tenaganya ya. Kalau sudah capek, pulanglah. Baik, Ni. Aki akan pulang jika sudah menangkap ikan yang cukup banyak. Usai berpamitan, Aki Ambun pun berangkat memancing menggunakan perahu. Setibanya di tengah laut, kakek yang usianya renta itu mulai melemparkan kailnya yang telah diberi umpan ke dalam air. Dengan sabar menunggu sambil bersiul-siul. Gelap pun tiba, namun tidak ada satu ekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Oleh karena itu, sesekali Aki Ambun mengayuh perahunya menyusuri lautan berharap mendapatkan ikan yang banyak. Namun, kembali tidak ada satu ekor ikan pun yang berhasil ditangkap oleh Aki Ambun. Tak terasa, pagi sudah menjelang. Ayam jantan mulai berkokok bersahutan. Kukuruyuk, kukuruyuk. Nini Arga Piara pun segera bangun menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tak berapa lama, sarapan pun telah tersedia. Aki kok belum pulang ya? Kemana Aki? Mungkin Aki ketiduran di atas perahu. Nah, sambil menunggu Aki Ambun pulang, Nini Arga pun membereskan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, membereskan rumah tangga lainnya. Hari sudah siang, namun Aki Ambun Kolot belum juga pulang ke rumah, sehingga Nini Arga Piara sangat gelisah dan cemas. Nini Arga Piara memutuskan untuk mencari Aki Ambun ke tepian pantai. Hingga malam, ia belum juga bertemu dengan Aki Ambun. Namun, Nini Arga Piara tidak putus asa. Keesokan harinya, Nini Arga kembali mencari Aki Ambun dan meminta bantuan kepada para warga untuk membantunya mencari Aki Ambun.
Nini dan para warga kembali mencari Aki Ambun menyusuri tepian pantai. Namun hasilnya pun kembali tidak menemukan Aki Ambun. Para warga pun kembali ke perkampungan. Tinggallah seorang diri Nini Arga Piara di lautan. Ya Tuhan, pertemukan hamba dengan suami hamba. Rupanya Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan doa Nini Arga. Tidak selang berapa lama, muncullah batu yang mengambang, dan suara goib itu terdengar. Ketahuilah Nini, batu karang yang mengambang di hadapanmu adalah penjelmaan Aki Ambun. Jadi, janganlah kamu berharap Aki Ambun akan kembali hidup bersamamu. Betapa terkejutnya Nini Arga mendengar suara goib itu. Ia tidak mengira bahwa Aki Ambun yang sangat dia cintai akan pergi untuk selama-lamanya. Nini Arga pun naik dan duduk di atas batu tersebut sambil menangis, berdoa memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, hamba sangat mencintai suamiku Aki Ambun. Ubahlah wujud hamba seperti Aki Ambun. Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha berkuasa mengabulkan Nini Arga. Langit berubah menjadi gelap. Hujan deras turun disertai petir. Tak disangka Nini Arga pun berubah menjadi batu. Oleh karena itu, batu karang yang menyerupai tubuh Nini disebut karang. Sedangkan batu karang yang menyerupai tubuh Aki disebut balai kambang, yang artinya batu yang mengambang. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang legenda Karang Nini dan balai kambang. Kita sudah mendengarkan betapa setianya Nini Arga pada suaminya Aki Ambun. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa kita hanya berdoa kepada Allah. Jika kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Sebagaimana tadi Nini Arga berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa Nini Arga. Tadi Nini Arga setia kepada suaminya. Kita juga nanti setelah menikah, kita setia kepada suami atau istri kita. Nah, sekarang kita sebagai anak, kita harus menghormati yang lebih tua, menghormati kedua orang tua, menghormati ibu guru, menghormati kakak, menyayangi adik, dan semuanya. Kita sayang Allah, kita sayang Rasulullah, juga sayang keluarga. Nah, nanti kita ketemu lagi ya dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap banget Teh Risa. Keren, setuju banget Teh Hilda, mantap banget nih. Teh Risa nih. Semuanya mantap hari ini. Iya, mantap banget dari mulai awal sampai tadi Teh Risa, semuanya bagus-bagus banget. Nah, karena sekarang udah 3 penampil nih, ada yang mau mengapresiasi lagi nggak nih penampilan ketiga? Nah, ini udah ada Teh Mahira nih yang mau mengapresiasi. Silakan Teh Mahira. Baik, terima kasih moderator. Izin mengapresiasi penampilan yang ke-6 ya dari Teh Risa. Jadi menurut saya itu keren banget
Terus backsound-nya juga di awal ada musik suling Sunda, itu kayak kita berasa banget suasananya lagi di daerah Jawa Barat gitu. Kemudian ada sound effect-nya juga, yang tadi sound effect hujan, itu juga bikin kita terbawa suasana dari cerita tersebut. Terus Teresa juga jago banget nih niruin suara-suara dari para tokohnya. Ada Aki, ada Nini, bahkan ada juga suara ayam ya, ada suara ayam. Teresa jago buat menirukannya. Terus untuk dari intonasi, menurut saya intonasinya juga Teresa udah keren banget, udah pas banget, apalagi ketika bagian ini berdoa kepada Allah, itu beneran intonasinya bagus banget, cocok banget gitu, jadi sedih gitu. Terus penuh penghayatan juga, terus komunikatif, ekspresif, dan amanatnya bagus. Pokoknya keren banget dari penampilan Teresa. Gitu, Stian. Mantap, terima kasih Teh Mahira. Setuju sama Teh Mahira. Pas ada sound kayak suling Sunda gitu ya, itu berasa kayak beneran di apa? Kerasa banget Jawa Baratnya gitu lah. Teresa ini dari mana sih, Teh? Dari Ciamis, Teh. Wah, pantesan ya. Ayo main sini, Teh. Siap-siap, ayo. Nantilah kita reunian gitu ya. Teh Ataya nih udah siap nih. Kalau ke Bandung ketemu . Sok teman-teman Akang Teteh, ada yang mau ngapresiasi lagi nggak? Keren-keren banget nih. Aku bingung deh Teh Hilda. Ini dari tadi Akang-Akang tuh nggak ada suaranya sama sekali gitu ya. Pada kemana nih Kang Wahyu? Pada kemana ya? Atau jangan-jangan di ghosting gitu? Nge-ghosting, ngehilang gitu. Halo, cek-cek. Akang-akang, pada kemana ini? Ada Teh, ada. Oh, ada. Siap. Ada. Boleh mungkin dari Akangnya mengapresiasi. So, Kang Wahyu. Oke, boleh ya mengapresiasi. Dari kemarin kayaknya belum mengapresiasi. Oke, terima kasih untuk teteh-teteh moderator atas kesempatannya. Mungkin mau mengapresiasi yang tadi ya, yang terakhir-terakhir. Udah mungkinnya sama teman-teman yang lain sependapat gitu untuk penampil-penampil yang terakhir. Cuman mau mengomentari aja untuk yang terakhir tadi Teh Risa ya tadi, bener kan Teh Risa tadi tuh? Iya Kang. Iya, keren sih kalau menurut saya gitu untuk suaranya, terus juga pendalaman dari karakternya gitu. Teh Risa bisa benar-benar merasakan apa yang sebetulnya ada di dalam hati atau perasaan si tokohnya gitu, sampai tadi Teh Risa mungkin ketika sedih berteriak dan sebagainya macamnya gitu, itu udah keren sih. Nah untuk sisanya mungkin tadi udah disampaikan oleh teman-teman yang lain gitu. Untuk penampil-penampil sebelumnya juga udah keren-keren sih, mantap gitu. Jadi gak sabar untuk nunggu penampilan-penampil lainnya gitu, dan jadiin sih saya, lumayan apakah teman, tapi insya Allah untuk yang lainnya semangat dan semoga bisa menampilkan yang terbaik. Itu teteh-teteh dan ibu mungkin dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang. Yuk kita juga semangat ya guys, supaya bisa menampilkan yang terbaik. Walaupun insecure nih. Gak boleh insecure kalau kata Teh Hilda tadi di ceritanya. Nah baik, terima kasih ya. Pada teman-teman yang telah mengapresiasi, apa ada lagi nggak nih yang mau mengapresiasi? Ini teh katanya Kang Fahru Roji katanya lagi antri vaksin kedua, jadi mungkin kurang bisa membersamai.
Oh iya, teman-teman udah divaksin belum nih? Nah, baik Ibu, apakah cukup? Ya, cukup saja kalau tidak ada lagi yang akan menampilkan. Jadi 6 ya, selanjutnya tidak 7? Iya, Ibu. Oh iya. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Ya. Penilaiannya sudah mengisi? Untuk pertemuan ke-13 mungkin sudah mengisi ya, teman-teman? Oh iya. Untuk pertemuan 14 share Teh Nada. Pertemuan 14 di ini ya, sudah dibagikan oleh ini ya, Nada. Sepertinya belum ya? Belum, yang hari ini belum. Ya Ibu belum, mungkin nanti di-share ya sama Teh Nada teman-teman. Di WA saja Ibu ya, belum. Nanti kemungkinan siang Nada kirimkan ya Ibu. Ya. Nada lagi ada kegiatan lain juga Ibu. Jadi 2 device. Ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah pertemuan ke-14 sudah kita jalani ya. Teman-teman yang 6 orang juga sudah memproduksi hasil storytellingnya. Mungkin kebanyakannya sudah produk jadi ya ternyata ya. Tidak ada yang mau diperbaiki lagi. Masih banyak Ibu yang harus diperbaiki. Oh, ada yang mau diperbaiki lagi? Iya. Ya, baiklah. Tidak diperbaiki juga sudah bagus-bagus ya, apalagi kalau diperbaiki. Setuju, Ibu. Kita bertemu lagi berarti hari Jumat. Tidak apa-apa, sore, Jumat depan, sore lagi. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Kultum ya, culture. Kuliah cerita. Kultum sebelum maghrib. Tidak apa-apa ya, masih bertemu lagi sekitar 4 kali lagi ya berarti ya. Yang 2 kali kan parade, nah yang 4 kali lagi. Namun sebelum itu nanti harus ada perwakilan panitia dari setiap kelas ya. Belum kita pikirkan, mungkin dari per kelas 2 orang cukup untuk jadi panitia parade. Mau pengemasan paradenya seperti apa biar menarik begitu. Karena ditonton tidak hanya oleh kelas storytelling, nanti bisa banyak yang menonton. Dari adik-adik tingkat terutama ya yang baru-baru, mahasiswa baru. Kita kerahkan supaya menonton. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri saja ya, sampai berjumpa Jumat depan. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.